untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Aska kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat Pak Aska, karena kita setiap harinya harus menularkan ilmu yang sudah kita dapat pada murid. Jika kita sakit nanti mungkin siapa lagi kalau bukan kita. Nanti kita Pak Aska. Pak Aska, kira-kira pembelajaran di kelas selama ini bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk pembelajaran di kelas 6 ini tidak ada masalah untuk anak-anak sendiri juga sudah bisa diatur berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mungkin anak-anak sekarang sudah mudah dikondisikan. Alhamdulillah, jadi mungkin gambaran anak yang sekarang ini lebih bisa tertib ya? Iya, lebih tertib. Terima kasih Mas Kan. Nah, jadi tujuan saya di sini akan menyampaikan yaitu tentang supervisi akademik Mas Kan, dengan metode pola pikir coaching nantinya. Jadi di sini nanti saya yang pertama akan melakukan percakapan observasi dengan, lalu besok, insya Allah besok ya, besok saya akan melakukan observasi atau pembelajaran panjenengan di kelas, dan yang terakhir kita akan melakukan sesi pasca observasi. Jadi untuk hari ini nanti mohon izin saya akan melakukan pra observasi terlebih dahulu dengan panjenengan. Betul nggih Mas Kan? Sudah siap nggih Mas Kan? Insya Allah siap. Jadi ini nanti kira-kira kelas berapa yang akan Pak Aska untuk metode pembelajaran esok hari? Untuk besok di kelas 6. Kelas 6A ya? Dengan jumlah murid? Jumlah murid 27. Jadi besok kita akan melaksanakan observasi di kelas 6A ya, Pak Aska? Dan jumlah murid 27. Terima kasih Pak Aska. Lalu Pak Aska, dari observasi yang akan panjenengan lakukan besok, pastinya panjenengan mempunyai tujuan pembelajaran ya Pak Aska. Kira-kira tujuan pembelajaran pada pembelajaran besok yang Pak Aska lakukan kira-kira apa Pak Aska? Sebelum mohon maaf sebelum saya menjelaskan tujuan untuk besok, insya Allah rencananya materinya adalah IPS. Oh, materinya IPS. Jadi tujuannya di sini jadi setelah anak-anak membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, jadi anak-anak sudah mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kemudian setelah itu anak-anak akan berdiskusi. Jadi setelah berdiskusi mereka harus mampu mempresentasikan makna tersebut, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Luar biasa Pak Aska, dari tujuan panjenengan yang saya tarik ya Pak Aska, kesimpulan dari tujuan panjenengan yaitu intinya nanti yang pertama siswa akan memahami makna proklamasi. Betul. Yang kedua mungkin memperkuat jiwa atau karakter nasionalisme. Yang ketiga, siswa mungkin dapat mengembangkan sikap positif dari apa yang telah dipelajari pada saat mata pelajaran IPS tersebut. Seperti itu ya Pak Aska. Luar biasa sekali Pak Aska dari tujuan pembelajaran panjenengan tadi. Pak Aska, untuk selanjutnya dari tujuan pembelajaran, kira-kira mungkin area pengembangan yang mungkin Pak Aska tidak capai di pembelajaran besok itu yang seperti apa Pak Aska? Jadi untuk area pengembangan yang mau saya capai, jadi untuk proses belajar mengajar ini yang efektif dalam pembelajaran berdifferensiasi dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Luar biasa Pak Aska. Jadi dari area pengembangan yang saya tangkap, yang pertama jenengan akan menjadikan pembelajaran esok hari itu sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, yang berpusat pada murid. Yang kedua,
jenengan akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, mungkin agar nanti siswa itu lebih bersemangat gitu. Semangat. Luar biasa sekali Aska. Mungkin untuk media pembelajaran yang menarik akan saya tunggu besok ya Mas Andi. Ini saya juga penasaran ini untuk media pembelajaran yang menarik ini nanti seperti apa. Lalu Pak Aska, dari area pengembangan yang sudah panjenengan sebutkan tadi, kira-kira mungkin panjenengan sudah mempersiapkan strategi pembelajaran yang bagaimana? Untuk strateginya kebetulan saya meliputi proses, kemudian konten, dan juga produk serta untuk menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Jadi dengan untuk diferensiasinya ini nanti lengkap di Pak Andi. Insya Allah meliputi diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Lalu jenengan juga akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti itu Pak Aska. Luar biasa sekali Pak Aska. Dari persiapan ini tadi saya lihat sudah matang sekali, dan mungkin untuk observasi di hari esok mungkin panjenengan bisa mempersiapkan mulai dari sekarang ya Pak Aska, agar mungkin siswa nanti juga dapat lebih bersemangat, lebih istilahnya pembelajarannya lebih masuk di siswa, lebih menarik, lebih inovatif, dan yang saya setuju dari jenengan yaitu yang tadi jenengan sebutkan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu ya Pak Aska. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Aska. Mungkin untuk sesi observasi hari ini cukup sekian Pak Aska. Insya Allah kegiatan dimulai pukul berapa Pak Aska? Insya Allah setelah istirahat pukul 9.40. 9.40. Jadi untuk besok saya mohon izin untuk masuk di kelas panjenengan untuk melihat proses belajar panjenengan dengan mata pelajaran IPS yaitu Cinta Budaya Indonesia tentang Proklamasi Kemerdekaan. Seperti itu ya Pak Aska. Terima kasih Pak Aska untuk waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita bertemu besok hari ya Pak Aska. Mungkin dari Pak Aska ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya Pak Aska. Kita cukupkan dulu Pak Aska untuk hari ini. Semoga pembelajaran di esok hari dapat berjalan dengan lancar. Oke Pak Aska. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu besok Pak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Terima kasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran, seperti biasa kegiatannya adalah apa? Informasi. Baik, hari ini yang memimpin siapa? Kami silakan ke depan untuk memimpin teman-teman ini. La
Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kira-kira siapa yang mau memimpin ke depan? Siapa? Baik, silakan. Kita akan menyanyikan lagu apa untuk hari ini? Tugas Agustus. Baik, silakan langsung kita mulai untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka.
mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, membela negara kita. Terima kasih, silakan kembali kita tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan sudah menempel ekspresi wajah. Ketika kalian tadi berangkat, ekspresi atau mimik wajah kalian seperti apa? Misalkan hari ini ada yang apa ini? Apa? Bahagia. Ya, misalkan betul dikasih uang banyak sama orang tuanya. Nanti silakan dicoret sini. Kemudian yang senyum, senyum apa? Hari ini. Contohnya apa? Ya, misalkan di depan tadi bertemu dengan teman. Kemudian yang ngantuk, yang tadi malam begadang. Siapa yang malam begadang? Nah, seperti itu. Nanti silakan yang hari ini ngantuk, silakan dicoret. Dan yang terakhir sedih. Misalkan hari ini tidak dikasih uang saku. Baik, untuk ini sudah ya, untuk tadi pemilihan. Dan sekarang untuk yang bahagia ada 11, kemudian yang senang ada 11 sama, dan yang ngantuk lebih banyak 13, dan yang sedih 5. Baik, yang bahagia ini siapa yang menulis tadi? Oke, sekarang Yusuf, kenapa kok bahagia? Karena bisa mainan sama Alif, Pak. Karena bisa mainan sama Alif. Setiap hari mainan sama Alif ya. Itu yang membuat kamu bahagia. Kenapa kok senang? Kenapa? SKM. Selain itu dikasih uang lebih hari ini? Iya, berapa? 12.000, biasanya hanya 10.000, ditambahi 2.000. Oke. Kemudian yang ngantuk ini paling banyak. Ini Alif, kenapa Alif? Hari ini kok ngantuk? Sudah ada. Apa yang mau kerjakan tadi malam? Main HP. Kalau belajar itu tidak masalah ya. Kalau main HP jangan terlalu malam. Nanti paginya takutnya untuk apa? Bangkong yang ada. Kemudian yang sedih. Kasih, kenapa sedih hari ini? Kenapa? Gak menatap buku. Oh, di kampungnya gak menatap buku. Jadi hari ini kamu tidak membawa buku, saya coba. Bawa. Oh, jamnya mepet banget. Sedih. Selain itu satu lagi siapa yang sedih? Kenapa Hasan gak sedih? Kenapa? Adikmu tidur terus. Hari ini berarti masuk sekolah atau tidak ini? Masuk, cuma agak terlambat.
Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, di sini saya akan menerapkan 3 teknik 3 menit ajaib. Teknik 3 menit ajaib. Jadi nanti silakan ikuti kata-kata saya. Semuanya silakan diikuti. Ya, apa yang saya katakan semuanya bisa diikuti. Sudah siap semuanya? Oke, semuanya silakan duduk dengan rapi, menghadap ke depan. Tidak ada benda yang ada di atas meja, silakan dimasukkan semuanya. Sudah siap? Oke, sekarang kata-kata yang pertama adalah hentikan sejenak apa yang kamu lakukan. Bentar, masih menunggu yang di belakang, masih melakukan kegiatan. Silakan semuanya ditinggalkan. Ya, hentikan sejenak apa yang kita lakukan. Ambil posisi yang nyaman. Kamu nyamannya bagaimana? Tidur, kalau sudah di rumah, posisi yang nyaman. Saya ambil posisi yang nyaman. Sudah? Mana sudah? Pertama adalah duduk dengan posisi yang tegak. Namanya ditaruh di depan seperti ini. Jangan terlalu tegak. Tegak sudah semuanya? Sudah nyaman? Sekarang selanjutnya adalah pejamkan mata perlahan. Jadi sambil perlahan, pejamkan, rileks. Yang hari ini sedih, lupakan dulu kesedihannya. Yang hari ini tidak disamoni, lupakan dulu. Kemudian rilekskan kedua bahu kiri dan kanan, rileks. Jangan diangkat begini, rileks, santai. Ya, bisa rileks semuanya. Kemudian letakkan kedua tangan pada paha, di atas paha. Karena rileks. Boleh sambil cenderan tapi biar agak rileks lagi. Boleh sambil pejamkan lagi matanya. Kemudian tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Dan amati apa yang kalian rasakan yang ada pada tubuh. Sudah. Kemudian tarik nafas lagi yang dalam. Keluarkan. Nah, sekarang kita fokuskan pikiran agar lebih fokus pada pembelajaran hari ini. Silakan buka mata kalian dan kita lanjutkan pembelajaran dengan lebih bersama. Sebelum kita mengawali materi ini, saya akan menanyakan materi tentang yang kemarin, yang kita sudah pelajari kemarin. Kira-kira kita kemarin mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Proklamasi. Apa? Apa mas? Lampu. Apa? Tentang lampu paralel. Rangkaian lampu paralel. Oke. Masih ingat lampu paralel itu kalau lampunya satu padam, misalkan ada 2 lampu, kemudian satunya padam, yang satunya ikut padam atau tetap nyala? Tetap nyala. Itu kalau paralel. Kalau yang seri, kalau satunya mati berarti semua mati. Ya, misalkan ini, misalkan di sini ada lampu. Nah, ini saya nggak bisa gambar ya. Kalau sini mati, berarti yang sini ikut mati. Kalau paralel, kalau yang sini mati, berarti yang sini terus. Berarti masih ingat ya untuk pelajaran kemarin. Untuk sekarang kita akan belajar tentang makna proklamasi. Nah,
Sekarang saya akan membagi menjadi dua kelompok, yaitu dua visual dan yang satunya adalah kinestetik. Nanti kalian yang visual akan melihat sebuah video di laptop ini. Kemudian yang kinestetik nanti akan saya bagi ke masjid. Jadi nanti ada dua kelompok. Yang pertama visual nanti di dalam kelas saja melihat video yang ada di laptop. Kemudian yang kinestetik nanti kita akan praktek ke sana membaca apa? Teks proklamasi di depan teman-teman kalian. Nanti ada di masjid. Oke, anak-anak, tadi teman-teman kalian yang ada di dalam sudah melihat video tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang yang di sini nanti silakan semuanya membaca tentang teksnya. Teksnya itu bagaimana isinya, kemudian siapa yang membacakan di subtema 3, tema 1. Silakan dipelajari, dibaca, dibuka. Halamannya silakan dicari di subtema 2. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menaik pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu adalah contoh atau teks proklamasi yang dibacakan oleh siapa? I.R. Soekarno. Kemudian dibacakan di mana? Jalan Pegangan nomor 50. Nah, semuanya kita sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Tadi sekelompok visual melihat video tentang teks proklamasi. Kemudian yang kinestetik tadi juga sudah presentasi tentang teks proklamasi. Jadi sekarang tugas kalian adalah maju ke depan sesuai dengan kelompoknya, mulai dari kelompok visual. Nanti salah satu di antara kalian akan menjelaskan atau mempresentasikan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi. Baik, untuk yang kelompok visual teman-teman semuanya maju ke depan. Silakan salah satu dari kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di kelas tadi setelah melihat video yang ada di laptop tadi. Silakan siapa yang mau asal, silakan untuk mempresentasikan. Dan mempresentasikan yang keras proklamasi atau isinya bagaimana teks proklamasi itu. Bunyinya bagaimana? Bunyinya
dan teks proklamasi dibacakan secara nomor 56 dan Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang adalah untuk kelompok kinestetik. Silakan semuanya masuk ke depan. Nah, ini adalah kelompok kinestetik yang tadi ada di masjid. Sekarang silakan salah satu di antara kalian mempresentasikan apa kegiatan tadi kalian di luar. Siapa? Kalian? Oke, silakan masuk ke depan. Yang keras. Tadi apa yang kamu baca bisa kemudian jelaskan, boleh. Misalkan di dalam pernyataan umum nomor 56 oleh Ya, Soekarno. Betul. Terima kasih. Silakan kembali lagi. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sebelum saya tutup, saya mempunyai 3 pertanyaan. Nanti silakan cepet-cepetan angkat tangan yang bisa menjawab. Nanti akan ada hadiah. Oke. Pertanyaan pertama adalah siapa yang membacakan teks proklamasi SKA? Insinyur Soekarno. Silakan masuk ke depan. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah. Pertanyaan kedua. Ini adalah yang sudah kita pelajari di subtema sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan dengan jalan apa? bacaan nomor 56. Betul, terima kasih. Yang terakhir, di rumah siapa teks proklamasi dibacakan? Iya, nanti silakan maju. Di rumah siapa teks proklamasi dibacakan? Di rumah Insinyur Soekarno, betul? Dibacakan atau dirumuskan? Dirumuskan, betul masalah? Ayo, betul masalah. Di rumah siapa? Silakan semuanya kembali ke masing-masing. Kalau sudah habis, kita tutup pembelajaran ini. Terima kasih sudah bersedia untuk ikutan pembelajaran hari ini dengan senang. Kalian senang ya hari ini kita belajar tentang teks proklamasi? Senang atau tidak? Senang. Senang. Ya, karena kalian bisa mengetahui tentang teks proklamasi. Baik, untuk anak-anak sebelum kita tutup, marilah kita tutup ke pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi dengan saya Adri Putra Yudhantara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kediri dari SD Islam Arufitoh. Kali ini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh Ibu Diki selaku pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 10 dan bersama Pak Aska selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Jadi pada percakapan pasca observasi kali ini kita sudah melakukan dua kegiatan ya pasca, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi. Jadi untuk tujuan diadakan pasca observasi ini pasca, yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran kelas pasca, agar nantinya pembelajaran di kelas dapat berjalan lebih baik lagi ke depan. Seperti itu ya pasca ya. Saya mulai ya pasca ya. Pasca, untuk hari ini kira-kira dari pasca bagaimana kabarnya hari ini pasca? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya pasca ya. Sehat ya pasca ya. Alhamdulillah. Pasca, untuk poin yang saya temukan yang pertama pasca, kira-kira pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin di pasca, bagaimana perasaan pasca setelah melaksanakan proses pembelajaran? Jadi untuk pembelajaran saya melakukan menerapkan pembelajaran dan alhamdulillah sampai peserta aktif dan juga senang. Masya Allah. Jadi pembelajaran kelas kemarin saya juga sempat melihat pasca pembelajaran yang efektif ya pasca ya. Efektif, lalu panjenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengikuti proses, konten, dan produk, dan anak-anak merasa senang ya pasca ya. Merasa senang dalam mengikuti pembelajaran panjenengan di kelas. Jika tidak salah, pembelajaran IPS ya pasca ya. IPS tentang kemarin proklamasi gitu. Terima kasih Pasca. Lalu Pasca, dari pembelajaran panjenengan kelas kemarin Pasca, dari panjenengan sendiri dari skala 0 sampai 100, kira-kira panjenengan sudah sampai di skala berapa Pasca? Tidak 100% ya? Masih 70% ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak, 70% ini kira-kira yang seperti apa Pak? Gitu. Berarti panjenengan di 70% ini saja sudah menerapkan kebiasaan tentang budaya positif ya Pak Aska, budaya positif, lalu pembiasaan diri untuk zikir pagi, lalu hafalan-hafalan terkait doa dan hadis. Itu masih 70% Pak Aska. Luar biasa Pak Aska. Lalu Pak Aska, kira-kira mungkin ada hal-hal yang ingin panjenengan tingkatkan Pak Aska ke depannya? Kedepannya seperti saya menggunakan pembelajaran yang efektif, yang kreatif, efektif, dan juga agar murid ini bisa lebih. Jadi untuk panjenengan yang mungkin akan ke depannya yaitu tentang pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, dan yang berdiferensiasi. Jika tidak salah kemarin panjenengan menerapkan dua gaya belajar ya Mas Andi. Gaya belajar lu mohon Mas kira-kira visual dan kinestetik. Visualnya anak melihat video pembelajaran, kemudian untuk kinestetiknya anak belajar bersama teman-temannya. Dan ini Mas yang saya masih catat, panjenengan juga menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu Mas gitu. Kira-kira
bisa diceritakan Pak Aska untuk pembelajaran sosial emosional yang panjenengan terapkan kemarin? Perkembangan sosial emosional bertransaksi dengan menampilkan ekspresi emosi. Jadi anak-anak ini masuk ke sana menampilkan emosi waktu anak itu datang ke sekolah. Oh, datang ke sekolah. Memang untuk datang ke sekolah ini seperti apa? Mencakup apa saja Pak Aska? Ekspresinya? Bagian jadi ada ngantuk, begadang gitu. Terima kasih Pak Aska. Jadi luar biasa sekali Pak Aska. Memang Pak Aska untuk pembelajaran sosial emosional khususnya emosi siswa ini kita harus mengetahui sejak awal Pak Aska, awal kedatangan siswa agar pembelajaran yang disampaikan panjenengan nanti lebih maksimal karena kita sudah mengantisipasi mungkin siswa-siswa yang terkendala di pembelajaran di awalnya. Seperti itu ya Pak Aska ya? Terima kasih Pak Aska. Lalu Pak Aska, untuk poin yang ketiga, kira-kira rencana dari Pak Aska ke depannya itu bagaimana agar yang 70% ini nanti meningkat mungkin menjadi 80%, menjadi 90% dan mungkin menjadi 100%. Kira-kira rencana dari Pak Aska seperti apa? Untuk rencana kedepannya meningkatkan komunikasi Meningkatkan komunikasi dengan jadi agar jadi memang Mas Kak, apa yang panjenengan katakan itu ya, untuk komunikasi murid itu memang sangat-sangat penting Mas Kak. Apalagi jika kita sebagai guru di zaman abad 21 ini yang teknologi itu harus menguasai gitu Mas Kak gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Mungkin kita bisa berbicara kepada murid menanyakan kira-kira inginnya pembelajaran yang seperti apa, betul Mas Kak? Jika panjenengan kemarin pembelajaran, mungkin nanti murid kedepannya ingin pembelajaran yang berbasis permainan atau kuis, seperti itu gitu Mas Kak. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Yang kedua, mengevaluasi dan merefleksikan kepada murid di masa gitu. Memang benar sekali yang panjenengan katakan, jika kita sebagai guru mungkin di akhir pembelajaran kita juga harus mengevaluasi di masa mengevaluasi, memberikan murid umpan balik bagaimana pembelajaran kita hari ini agar pembelajaran yang hari ini mungkin kurang maksimal bisa kita maksimalkan pada pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya Pak Aska. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Aska. Untuk selanjutnya Pak Aska, ini tentang pengembangan diri Pak Aska. Mungkin dari pengembangan diri nanti apa aktivitas pengembangan diri panjenengan yang akan panjenengan evaluasi ke depannya terkait dengan rencana tadi Pak Aska. Lalu mungkin tujuan yang akan panjenengan capai, lalu ukuran ketercapaian, lalu pendukungnya dari siapa saja, dan terakhir mungkin dari waktunya panjenengan akan menerapkan saat pembelajaran atau yang lain. Mungkin bisa disampaikan Pak Aska untuk aktivitas pengembangan diri dari panjenengan seperti apa? Untuk aktivitas pengembangan dirinya ada positif, kemudian untuk tujuannya yang tidak dicapai. Jadi seluruh peserta didik mematuhi kenyamanan kelas dan melaksanakan itu tadi. Kemudian ada hafalan, hafalan hadis, hafalan. Kemudian juga menerapkan 5S, salam, sopan santun. Jadi untuk saran keberhasilan, siswa dapat mempraktekkan ide baku, kemudian juga 5S tadi dengan baik. Jadi untuk pendukungnya ada guru dan juga siswa. Untuk waktunya pada saat Jadi yang pertama panjenengan atas aktivitas pengembangannya yaitu zikir pagi, yaitu untuk tujuannya yaitu siswa melaksanakan zikir pagi dengan baik, dapat mengikuti dengan baik. Lalu untuk pendukungnya otomatis guru dan siswa di Pak Aska. Guru dan siswa untuk waktunya tadi kira-kira Pak Aska? Pada saat proses belajar. Luar biasa. Mungkin dari budaya positif ada pengembangan yang lain Pak Aska untuk yang panjenengan rencanakan ke depannya.
Jogja Citra Diri. Hasil berarti Pak Askan ya? Hasil. Untuk tujuannya hasil materi sesuai dengan gaya belajar tadi visual dan kinestetik. Dan ukuran keberhasilan murid dapat mempraktekkan sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan gaya belajar Masing-masing. misalnya ada visual dan Kinestetik. kemudian pendukungnya otomatis guru dan juga siswa. Kemudian waktunya akan dikembangkan pada pertemuan Ada masalah. Oke. Jadi penekanan di aktivitas pengembangan yaitu diferensiasi produk ya Pak Askan. Meliputi gaya belajar, visual dan kinestetik. Jika mungkin kedepannya Pak Askan mungkin bisa dikembangkan dengan gaya belajar yang lebih lengkap lagi Pak Askan. Selain visual, kinestetik mungkin bisa dikembangkan dengan audio visual Pak Askan. Jadi nanti mungkin siswa mendengarkan panjenengan memberikan arahan pada saat pembelajaran. Jadi mungkin pada saat visual, siswa melihat video pembelajaran atau diferensiasi konten. Di saat audio visual, siswa itu bersama-sama mendengarkan penjelasan panjenengan Pak Askan. Lalu pada saat kinestetiknya, siswa ini nanti harapannya bisa langsung praktek dengan teman-teman yang lain seperti yang sudah panjenengan praktekkan kemarin ya Pak Askan. Luar biasa Pak Askan. Mungkin dari kedua ini ada tambahan atau mungkin sudah cukup Mas Askan? Ada tambahan lagi, Masya Allah luar biasa sekali. Monggo bisa disampaikan Mas Askan. untuk aktivitas pengembangan selanjutnya itu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk tujuannya melakukan teknik 3 menit ajaib atau Teknik store. Untuk ukuran keberhasilan siswa dapat mengikuti itu untuk pendukungnya otomatis Guru dan siswa. untuk waktunya pada saat proses pembelajaran belum awal Ya, memang benar Mas Askan yang panjenengan kembangkan atau yang ingin panjenengan kembangkan ini. Jika kita bisa mengetahui kondisi awal siswa, kita dapat memulai pembelajaran ini dengan baik di Pak Askan, karena kita dapat mengetahui apa yang siswa butuhkan mungkin di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Seperti itu Pak Askan. Masya Allah luar biasa sekali Pak Askan. Mungkin apa yang sudah panjenengan rencanakan untuk aktivitas pengembangan ini bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Ngoten nggih Pak Askan nggih? Dan mungkin pembelajaran panjenengan nanti ke depannya bisa lebih menarik, lebih inovatif, dan mungkin lebih kreatif lagi agar siswa dapat menangkap pembelajaran dari panjenengan ini mungkin bisa 100% lebih baik lagi. Ngoten nggih Pak Askan nggih? Dan apa yang panjenengan skala yang 70% ini nanti harapannya bisa sampai ke 100% gitu Pak Askan nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Pak Askan, apa yang sudah panjenengan terapkan ini mungkin bisa dikembangkan kepada sejawat yang lain. Jadi kita tidak hanya berhenti di panjenengan saja, dan panjenengan ilmu jariahnya bisa disampaikan kepada guru yang lain. Seperti itu ya Pak Askan ya. Mungkin itu saja Pak Askan perbincangan kita di pasca observasi ini. Terima kasih ya Pak Askan atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak Askan. Terima kasih Pak Askan. Saya kembalikan kembali kepada Bu Kiki. Mungkin dari Bu Kiki ada penguatan, monggo Bu Kiki bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Akri dan juga Pak Aska yang hari ini sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Mungkin sebelumnya juga sudah melakukan pra dan observasi juga. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar. Panjenengan berdua bisa berkomunikasi dengan baik. Saya tadi sedikit mencatat, mohon izin. Ternyata kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Aska ini berdiferensiasi di bagian visual dan kinestetik. Kemudian juga ada kegiatan pembelajaran sosial emosional di mana anak diminta mengekspresikan kondisi emosinya ketika sampai di sekolah, Pak Askan. Dan juga ternyata ada juga pengembangan budaya positifnya juga. Tadi ada zikir pagi. Dan tadi untuk saya lihat juga dari perbincangan yang disampaikan Pak Akri dan Pak Aska, alhamdulillah berjalan lancar. Di sini tidak nampak Pak Akri seakan-akan menggurui, tidak, tapi panjenengan berdua alhamdulillah bisa menjadi mitra yang baik.
semoga nanti apa yang sudah baik ini tadi saat yang sudah disampaikan Pak Agri mungkin bisa diterapkan ke rekan-rekan sejawat yang lain. Kemudian tadi untuk percakapannya juga sudah berjalan secara dua arah, terus sudah muncul percakapan yang menghasilkan tidak lanjut. Jadi ada tadi disampaikan rencana pengembangan yang kedua. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga bisa bermakna untuk semua. Mungkin dari saya itu sekali lagi tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan. Semoga apa yang panjenengan lakukan bisa menghasilkan hasil maksimal sesuai dengan harapan panjenengan. Amin. Mungkin dari saya itu terima kasih Pak Agri, saya kembalikan ke Pak Agri. Terima kasih juga untuk Pak Aska. Terima kasih Buki, terima kasih Pak Aska. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama pengajar praktek yaitu Buki dan Pak Aska sebagai guru yang diobservasi. Mungkin sekian dari saya selaku calon guru pemuda angkatan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.